menjadi titik awal lahirnya perjuangan panjang warga. Tempat yang dulunya merupakan lahan pertambangan ini kini telah terbebas dari tangan-tangan pengeruk. Tempat ini telah berubah menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Selamat datang di Ramang-Ramang. Ramang-Ramang merupakan tempat wisata alam gugusan kars yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sepanjang perjalanan menuju dermaga Ramang-Ramang, saya disuguhi pemandangan indah pegunungan dan bukit batu kapur yang terbentang berdampingan dengan persawahan. Setelah menempuh 1 jam perjalanan dari kota Makassar, sekarang saya sudah tiba di Maros, tepatnya di kawasan Ramang-Ramang. Nah, untuk menyusuri kawasan Ramang-Ramang ini harus menggunakan perahu. Di sebelah kiri saya ini sudah banyak perahu, di sini bisa disewakan, atau warga sini sebutnya biasanya joloro. Nah, ini harganya itu mulai dari Rp200.000 sampai Rp350.000 per perahunya, tergantung berapa banyak orangnya ya. Sekarang kita naik ke atas perahu. Di Ramang-Ramang terdapat 3 dermaga. Biasanya wisatawan akan memulai perjalanan dari dermaga 1 seperti yang saya lakukan. Ketika perahu bergerak menjauhi dermaga, saya disambut batu-batu kapur yang berada di tengah Sungai Putih. Tepian kiri dan kanan sungai dipenuhi oleh pohon nipah. Pohon yang sejenis dengan palem ini memang hidup di lingkungan hutan bakau dan pasang surut air laut. Perhentian pertama saya adalah dermaga 2. Dari sini saya berjalan selama kurang lebih 10 menit untuk mengunjungi gua prasejarah yang bernama Situs Batu Tianang. Situs Batu Tianang terletak di bagian bawah perbukitan kars yang disebut Gua-Gua Kaki Cadas. Di sini, saya dapat melihat sejumlah coretan dan gambar berupa fauna akuatik, perahu, dan manusia. Untuk kepentingan kelestariannya, pengunjung tidak boleh menyentuh gambar-gambar ini. Menurut akademik itu usia gambar ini sekitar 15.000 tahun sampai 20.000 tahun usianya. Wow. Ya. Jadi diperkirakan bahwa dulu ada manusia prasejarah yang tinggal di sini. Jadi di situ kita menandakan bahwa ini adalah salah satu simbol di Ramang-Ramang ada kehidupan. Ada kehidupan. Ada kehidupan karena sudah ada yang tinggal di sini di gua ini. Ya. Tak hanya coretan, di dalam situs prasejarah ini juga terdapat ribuan sampah dapur berupa cangkang dari kerang dan siput yang menjadi salah satu bukti bahwa manusia zaman prasejarah pernah tinggal di kawasan kars Ramang-Ramang. Ini salah satu bukti bahwa orang masa purba, nah, ini adalah tempat tinggalnya. Oh ya, iya. Ya. Nah ini adalah salah satu bekas dapurnya, keon. Ini ada kerang, di Ada sana kerang. banyak keong Iya ya. banyak keon, iya. Berarti ini diperkirakan adalah dapur dari Masa purba dulu. Masa purba dulu. Jadi ini bisa kita bayangkan bahwa ini adalah tempat tinggalnya masa purba dulu. bisa dipegang nih Bang. Bisa. Lihat nih, Iya. kerangnya tuh Iya. kayak Ini. gini. Ini Dan lama ini- sekali kan? Iya, umurnya ini sudah ribuan tahun yang lalu. Keberadaan gambar-gambar yang diyakini diukir oleh manusia prasejarah ini seakan menjadi kotak waktu yang menjawab proses evolusi manusia.
Masih di dermaga 2, saya memutuskan beristirahat sejenak di kafe yang dibangun di atas perbukitan batu kars. Kafe ini adalah satu dari sekian banyak kafe yang ada di atas bukit-bukit kars di sini. Nah, dari sini Anda bisa melihat pemandangan yang begitu menakjubkan yang pastinya tidak ada di kota-kota besar. Nah, dari sini bisa terlihat sawah, perkampungan, dan juga pastinya bukit kars. Untuk akses ke sini Anda bisa datang dari dermaga 2 di kawasan wisata Ramang-Ramang atau juga dari Jalan Poros juga bisa akses kafe ini. Di sini pastinya bisa beristirahat sambil menikmati pemandangan yang indah, bisa pesan kopi, pesan teh, dan juga makanan-makanan lainnya. Kafe-kafe ini adalah milik warga yang dulunya merupakan penambang mandiri. Sejak Ramang-Ramang ditetapkan menjadi bagian dari UNESCO Global Park, aktivitas pertambangan tak lagi diizinkan di kawasan ini. Para penambang mandiri pun harus beralih profesi dan membuka kafe ini sebagai mata pencaharian mereka. Setelah beristirahat, saya melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Puteh menuju dermaga akhir, yaitu dermaga 3. Perjalanan mengarungi Sungai Puteh melewati lorong-lorong bukit kars seakan membawa saya ke dunia yang berbeda. Ramang-Ramang dikenal dengan konsep ekowisata yang menawarkan keindahan alami gugusan kars dan kehidupan pertanian alami masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat di Kampung Berua, kampung yang ditetapkan menjadi desa wisata pada 2021 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Setiap pengunjung yang masuk ke kawasan desa wisata ini dikenakan biaya sebesar Rp7.000 untuk wisatawan lokal dan Rp25.000 untuk wisatawan asing. Setelah sampai, saya langsung menuju Padang Amarung. Tempat ini merupakan spot terbaik untuk menikmati pemandangan Kampung Berua. Rasa takjub menyelimuti saya ketika tiba di Padang Amarung. Gugusan kars menjulang tinggi bagaikan menara mengelilingi kampung ini. Sejumlah rumah panggung yang berdiri di tengah persawahan membuat tempat ini terlihat bagaikan sebuah lukisan. Pengunjung yang datang ke sini pun merasakan hal yang sama. Belum banyak yang diperubah, jadi nuansanya masih alam sekali. Jadi pada saat kita kesini nuansanya itu kayak segar, terasa bebas, fresh, seperti itu. Beda dari suasana kota. Wisatawan asing juga mengaku mendapatkan pengalaman yang berbeda saat berkunjung ke Ramang-Ramang dan berharap kelestarian Ramang-Ramang tetap terjaga. Hello, where are you from? Hi, we are all from Kuala Lumpur. Okay, so is it the first time you've been here? Yes, our first time. Oh wow. Okay, so what do you think about this? This place is really nice. I mean, a lot of like natural kind of scenery. Yeah, it's beautiful. Definitely, it has to stay. Yeah, you have to we all have to protect the nature here actually. Yeah. Bagaikan sebuah mangkuk, begitulah Kampung Berua terlihat dari Padang Amarung. Semakin lama memandangnya, semakin besar hasrat saya menghabiskan waktu lebih lama di tempat ini. Yeay, 2 ikan buat makan siang.
Kampung Berua yang terletak di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Baros ini menjadi jantung kawasan wisata gugusan Kars Ramang-Ramang. Pada pagi hari, Kampung Berua menawarkan pesona terbitnya sang surya. Inilah yang membuat para wisatawan rela untuk menghabiskan malam di kampung ini menanti fajar menyingsing. Di Kampung Berua terdapat sekitar 20 rumah panggung yang dihuni oleh 20 keluarga. Sejumlah rumah warga diubah menjadi homestay untuk para pelancong yang ingin merasakan pengalaman tinggal di Kampung Berua. Mayoritas warga di kampung ini bekerja sebagai petani, nelayan, dan sopir perahu. Nah, udah jam segini saatnya saya dengan warga di sini untuk mencari makanan yang ada di sekitar kawasan Ramang-Ramang ini di Kampung Berua. Kita akan mencari ikan dan juga nanti akan ada cari sayur bersama ibu-ibu yang ada di kampung sini. Nanti saya untuk cari ikan dulu akan ditemani sama Deng Gasing ya, Deng ya? Deng Gasing adalah warga asli Kampung Berua. Dengan perahu kayu, jaring, dan dayung, kami bertolak ke bagian tengah rawa. Saya yang tidak terbiasa naik perahu berusaha untuk tidak tegang agar keseimbangan tetap terjaga. Apa, Mbak? Jangan panik, jangan panik. Oke, hati-hati ya, Deng ya. Banyak ikan di sini kah? Deng Gasing harus melempar jala berkali-kali karena tak satupun ikan masuk dalam tangkapan kami. Pak, 3, 2, 1. Yuk! Semoga dapat ya kali ini setelah percobaan yang berkali-kali. Perjuangan kami tak sia-sia. Rawa di Kampung Berua terdapat beberapa jenis ikan, seperti mujair, nila, dan gabus. Kami beruntung mendapatkan 2 ekor ikan nila. Yeay, 2 ikan buat makan siang. Sebelum Ramang-Ramang menjadi tempat wisata, Deng Gasing hanya bertani untuk menghidupi keluarganya. Deng Gasing bersyukur dengan dibukanya akses wisata di Ramang-Ramang, khususnya Kampung Berua. Kalau waktu sebelum Ramang-Ramang terkenal itu berapa yang Bapak dapatkan per hari? Kalau sebelumnya kadang dalam 1 minggu itu kita tidak ada penghasilan, Mbak. Oh iya? Iya. Berarti hanya tunggu hasil tani? Cuma mengandalkan tani saja, itu pun sekitar 3 bulan baru bisa panen. Nah, kalau kemudian setelah Ramang-Ramang terkenal, sekarang Bapak selain bertani tambahannya apa nih, Pak? Narik perahu, Mbak. Tarik perahu ya. Nah, itu sekarang Bapak pendapatannya berapa dong itu? Kalau dirata-ratakan per bulan itu, Pak, bisa sampai 3-4 jutaan lah. Per bulan Ya, setelah per bulan. Ramang-Ramang terkenal ini ya? Setelah Ramang-Ramang terkenal. Karena Deng Gasing harus lanjut bekerja menjadi supir perahu untuk membawa wisatawan, saya selanjutnya ditemani oleh Ibu Marta dan Marwa, warga Kampung Berua lainnya. Kami akan mencari sayur khas Kampung Berua untuk disantap bersama ikan nila nantinya. Pilihan kami jatuh pada daun papa. Daun papa merupakan tanaman liar yang biasanya tumbuh di pinggir sungai. Di Ramang-Ramang, daun ini sangat mudah ditemukan. Bagian daun papa yang digunakan adalah pucuknya yang berwarna coklat kemerahan. Nah, ini udah ada banyak nih Bu ya. Cukup lah ya untuk kita makan siang. Jadi ini nanti namanya sayur papa akan dimakan sama ikan nila tadi yang ditangkap sama Deng Gasing. Sekarang kita masak. Sayur papa adalah hidangan khas warga Ramang-Ramang yang hanya ada saat musim hujan. Saya beruntung bisa mencicipi sayur ini. Bumbunya sederhana, hanya garam dan penyedap rasa.
Sementara untuk ikan nila, kami akan mengolahnya menjadi palu kaci, yang berarti masak kecut. Ini adalah salah satu makanan khas Sulawesi Selatan. Nah, ini yang bumbu yang paling penting ini untuk memberikan asam di ikan ini adalah kaloe ini. Kaloe ini adalah mangga ya, Bu ya? Iya. Mangga yang sudah dikeringkan. Sekarang kita masukkan ke dalam ini akan menciptakan rasa kaci. Ya, asam artinya. Kaloe atau asam mangga merupakan salah satu bahan masakan yang memiliki fungsi seperti asam jawa yang dapat memberikan rasa kecut pada sebuah masakan. Selain kaloe, kunyit juga dibutuhkan untuk memasak palu kaci untuk menambah cita rasa. Setelah semua masakan matang, saatnya untuk menikmati. Ini memang asli sayur sini ya, Bu? Iya. Selamat makan. Makan, Ki. Rasanya yang segar membuat sayur ini paling cocok untuk dinikmati dengan palu kaci. Sekarang saatnya saya untuk coba ikannya. Ini nama masakannya palu kaci. Palu kaci. Iya, asam tapi segar, enak. Menyatu dengan garam, rasa ikannya juga mantap. Nah, yang paling bikin saya penasaran ini tadi kaloenya ini yang bikin rasa asam. Seasam apa sih sebenarnya? Coba kita makan. Diketawain sama ibu-ibu tapi emang kecut. Tapi enak sih, jadi segar ya. Bersantap siang sambil melihat hijaunya sawah dan tingginya gugusan kars yang mengelilingi Kampung Berua menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Nama Ramang-Ramang yang semakin harum menarik semakin banyak wisatawan untuk berkunjung. Hal ini menjadi tantangan baru bagi warga lokal dan pemerintah setempat untuk menjaga kelestarian alam di Ramang-Ramang. Variana Raman Raman Risalen Rangi Malam Bandi. Variana Raman Raman Risalen Rangi Malam Bandi. Paule Drimata Loe Ni Palu Gangale Kona. Dengan pemandangan seperti ini dan mendengarkan musik dari biola dan juga gambus ini sangat merdu sekali dan saya menjadi tersentuh. Sekarang saya mau nanya sama bapaknya, kira-kira lagunya ini menceritakan soal apa ya? Tabe Bapak, lagu yang kita mainkan ini bagus sekali nih. Tentang apa ini Pak? Ini tentang kehidupan. Apa judulnya ini? Variana Ramang-Ramang. Tentang ramang-ramang? Tentang Ramang-Ramang. Oh ya, kehidupan apa itu Pak? Dulu orang tua di sini, termasuk kampung Ramang-Ramang, pahit masalah hidupnya. Karena untuk jualannya itu cuma naik perahu baru dibawa. Bahkan tidak ada perahu pakai mesin, didayung. Digayung itu perahu, baru sampai di pasar. Biasanya bawa varia. Oh begitu. Ya. Jadi kehidupan yang susah pada zaman dahulu ya dilagukan seperti ini.
Makanya sangat-sangat menyentuh ya Pak ya. Selain bermain musik, Incalana juga pandai membuat alat musik seperti gambus dan biola. Dahulu ini hanyalah hobi semata, namun sekarang membuat alat musik menjadi profesi Incalana. Beberapa pengunjung biasanya datang untuk menyaksikan Inca bermain musik dan membeli alat musik yang ia buat sebagai cenderamata. Sejak Ramang-Ramang dikenal sebagai tempat wisata pada 2014, kehidupan warganya pun perlahan-lahan berubah. Tak hanya Incalana, Mandu yang lebih dikenal dengan John juga menggunakan kesempatan ini untuk mengubah hidupnya. John dulunya bekerja sebagai buruh perusahaan tambang batu marmer di kawasan Ramang-Ramang sejak 2003. Saya dengar wisata mau masuk, alasan saya mau berhenti sakit gara-gara itu. Saya pikir kalau ini tambang ini mungkin perkampungan nanti hancur digali sama itu ya. Artinya kalau wisata masuk seperti ini akan kita aman ya. Datang tamu di mana-mana mau lihat situasi dalam kondisi gunung ini di Taman Batu ya. Jadi dananya tuh bisa lebih dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Alhamdulillah daripada tambang. Taman Hutan Batu atau juga biasa disebut Labirin Kars menjadi salah satu spot yang dikunjungi wisatawan. Sejak 2014, John menjadi pemandu wisata di tempat ini. Ramang-Ramang merupakan rumah bagi hewan-hewan endemik seperti Mbakaka maura atau kera hitam Sulawesi. Andai saja tak ada perjuangan dari komunitas dan warga setempat, bisa saja Labirin Kars yang menakjubkan ini, juga gunung serta bukit Kars di Ramang-Ramang sudah rata dengan tanah. Ancaman terhadap lingkungan datang dari segala arah, seperti tambang batu, marmer, kapur, hingga pabrik semen. Sadar akan bahaya ancaman itu, Iwan Dento dan rekan-rekannya bergerak melawan tangan-tangan pengeruk. Perjuangan mereka pun berbuah manis. Izin tambang sejumlah perusahaan di kawasan Ramang-Ramang akhirnya dicabut pada 2013. Ramang-Ramang kemudian muncul mendorong cara pandang baru kita terhadap kawasan kars. Jadi tahun 2007 ke bawah, orang kalau lihat batu kars begini, di kepala mereka itu dua. Kalau tidak semen, marmer. Kami muncul sebagai cara pandang baru bahwa kawasan kars itu adalah ruang hidup. Dia berhubungan dengan kami dan apapun yang terjadi dalam kawasan kars itu akan mempengaruhi kualitas kehidupan kami. Menurut Iwan, gugusan kars memiliki dua fungsi yang harus dijaga. Fungsi sebagai sumber kehidupan karena dapat menjadi sumber mata air dan sebagai identitas warga setempat. Bentangan gugusan kars Ramang-Ramang memiliki luas 44.000 hektar. Ramang-Ramang menjadi bagian dari kawasan gugusan kars Maros Pangkep yang pada 2022 ditetapkan sebagai UNESCO Global Park. UNESCO Global Park Maros Pangkep bahkan diakui sebagai kawasan gugusan terindah dan terluas kedua di dunia setelah Tiongkok. Menjadi objek wisata justru memberikan tantangan baru bagi warga dan pemerintah setempat dalam menjaga ekosistem Ramang-Ramang. Pembangunan fasilitas berupa villa dan infrastruktur lain merupakan salah satu ancaman baru. Soal kars itu bukan hanya tambang. Termasuk pariwisata yang tidak terencana dengan baik, itu juga ancaman. Ya, saya mau membangun sana-sini, itu juga ancaman. Karena di kawasan kars kita tidak sekedar bicara fisik, tapi kita bicara fungsi. Saya bilang masyarakat juga akan menjadi bagian dari ancaman itu. Iya, tidak terbangunnya pemahaman, kesadaran bersama, kesepakatan bersama, pada akhirnya itu juga akan menjadi ancaman karena orang itu kemudian pada akhirnya akan bertindak berdasarkan keinginan masing-masing. Sadar akan ancaman tersebut, pemerintah Kabupaten Maros mencoba membuat perencanaan pembangunan wisata di Ramang-Ramang.
Salah satunya dengan tidak akan memberikan izin jual beli tanah kepada investor di kawasan Ramang-Ramang. Paling tidak, kalau investor mau masuk ke Ramang-Ramang itu, kami berupaya untuk tidak ada proses jual beli, tapi merupakan proses pemberdayaan masyarakat sekitar atau lebih mengarahkan investor itu untuk melakukan sewa kepada masyarakat sekitar. Contohnya misalnya kami kan di sana mau menyediakan penginapan homestay. Kalau di Geopark itu homestay. Homestay-nya itu tetap rumahnya warga di sana. Beberapa fasilitas penginapan kini tengah dibangun pemerintah setempat di Kampung Berua untuk menyambut wisatawan. Warga pun berharap penginapan baru ini nantinya tidak akan menjadi pesaing bagi homestay mereka. Nama Ramang-Ramang diambil dari bahasa Bugis yang berarti awan atau kabut. Dari kawasan bekas pertambangan, Ramang-Ramang berubah menjadi tempat wisata berbasis komunitas yang bertujuan mengembalikan hakikat alam yang semestinya. Raman, risalen, rangi, malam bandi. Paule, drima